Assalamualaikum, saya Hestina Martanti, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Lalu, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut: kesiapan belajar murid atau readiness, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan dan menentukan apa yang murid ketahui serta di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Setiap murid memiliki minat yang beragam. Minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Ada 4 aspek profil belajar murid, antara lain lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kemudian, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui beberapa cara, antara lain mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi, koordinasi dengan guru sebelumnya, mengamati rapot murid, dan menggunakan penilaian baik formatif maupun diagnostik. Selanjutnya ada 3 strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran, antara lain strategi berdiferensiasi konten, strategi berdiferensiasi proses, dan strategi berdiferensiasi produk. Strategi berdiferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi atau konsep yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten dapat dilaksanakan dengan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Strategi berdiferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang terakhir, strategi berdiferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Yang pertama, keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, selanjutnya keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi-visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir,
Keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, hendaknya guru membuat kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu dengan murid agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan suasana yang menyenangkan dan sesuai nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.